Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepat pukul 14.00 kita pada siang hari ini bisa bersilaturahim di ruang virtual yang insya Allah barokah dan membarokahkan pada kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini teman-teman bisa bertemu kembali di ruang virtual yang luar biasa. Bapak Ibu fasilitator sudah sampai, tak terasa sudah sampai di modul 2 dan selesai, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu Bapak semuanya? Jadi fasilitator rekognisi, jadi fasilitator di reguler, sekaligus menjadi PGP rekognisi itu. Gimana rasanya ya? Mudah-mudahan semuanya bahagia. Alhamdulillah bahagia Pak. Ini orang-orang di sini kan orang-orang hebat semuanya, sudah menjadi fasilitator PP, tapi masih bekerja mengerjakan tugas-tugas yang seperti ini. Luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Yang kedua kalinya, marilah kita berdoa, memanjatkan syukur kepada Allah sekaligus memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pertemuan kita selama 90 menit, ini pukul 14.00, pukul 15.30 nanti kita selesaikan, ini bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mohon hormat, dengan hormat teman-teman berkenan untuk memimpin doa siang ini. Monggo siapa yang berkenan memimpin doa? Pak fasilitator 89 ini. Saya harus nyocokkan nih, fasilitator 89 kalau di kelas ini namanya siapa? Apakah Pak Alfian Pak. Alfian? Ya Pak Alfian Pak. Oke, Pak Alfian Tarmizi ya. Iya Pak. Ya, ini Pak Alfian ini cocok kalau mimpin doa. Oke, silakan Pak Alfian Tarmizi. Oke, terima kasih waktunya Pak. Baiklah Bapak dan Ibu para fasilitator, sebelum kita memulai sesi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Alfian. Pak Alfian Tarmizi ini tepat memimpin doa karena beliau ini sarjana agama ya. Iya Pak. Betul. Pak Alfian berada di sekolah SD, SMP, SMA Pak Alfian? SD Pak. Di SD, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti berdampak besar pada pengembangan SD di sekolah Bapak. Kalau 93 ini sambil saya absen. F fasilitator 93. Kalau LMS ini namanya siapa? Saya cek dulu 93. Pak siapa? Pak Amir. Ya, Amir Sarifuddin Pak. Amir Sarifuddin. Soalnya laki-lakinya 2 kan, dari Pak Alfian dan Pak Amir ya. Pak Amir Sarifuddin. Oke. Pak Amir, kalau Pak Amir dari SD, SMP, atau SMA, SMK Pak Amir? SMA Pak. SMA. Luar biasa ini. Kalau SMA, kebetulan hari ini ruang kolaborasi saya itu tentang paket modul 2. Ini paket modul inti. Dan Bapak Ibu dengar kabar di televisi atau media mainstream pada hari ini atau kemarin bahwa ada kasus bullying ya di daerah Sumatera juga ya kira-kira ya. Dengar itu kabar itu kira-kira? Nah, saya sebelum masuk ke ruang yang akan kita bahas coaching, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin tahu dulu nih saya kaitkan dengan situasi minggu ini ketika ada kasus bullying, baik ada yang di universitas maupun ada yang di SMA ya, di SMA di daerah Sumatera juga ya. Kalau minggu ini, entah Ibu Bapak mengikuti atau tidak, coba saya ingin apa kaitan modul 2 dengan kasus bullying yang sedang terjadi
Dan pandangan Bapak seperti apa? Bapak Ibu seperti apa? Ayo kita langsung tancap gas nih ke materi. Baik, terima kasih. Monggo ada yang bisa menyampaikan dulu Pak Alfian atau Pak Amir, monggo, atau Ibu Pulmen, Evida, atau yang lainnya, monggo. Saya ingin langsung tancap gas ke diskusi itu sebelum kita masuk ke materi. Baik, pandangan Bapak Ibu soal modul 2, paket modul 2, dikaitkan dengan situasi terkini dunia pendidikan kita. Minggu ini kita mendengarkan bullying di universitas dan juga sampai ada di SMA. Baik, fasilitator 93 Pak Amir, silakan Pak Amir. Pak Amir langsung membuka dengan pandangan. Kaitkan dengan paket 2 Pak Amir ya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya melihat Pak, apa yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu kasus bullying, baik di tingkat perguruan tinggi, juga di tingkat sekolah. Ini yang Bapak bilang tadi Sumatera memang iya, yang tingkat perguruan tinggi itu yang paling viralnya kan yang PPDS. Iya, PPDS. Kemudian yang SMA banyak terjadi. Itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita modul 2.3 ini, itu pembelajaran berdiferensiasi. Berarti mungkin kebutuhan anak kita belum terpenuhi, Pak. Ketika pembelajaran kebutuhan anak belum terpenuhi, kemudian apa yang diharapkan juga belum dapat dia secara maksimal dia peroleh dalam dunia pendidikannya. Seperti kasus yang PPDS tersebut. Kasus yang PPDS kan ini kan sebenarnya orang yang sudah bekerja, yang ingin melakukan, kemudian dia ingin juga meningkatkan karirnya. Namun pas dia ingin menimba ilmu untuk meningkatkan karirnya, dia tidak sesuai yang dia harapkan. Ada bullying di sana, ada juga pemerasan, kan itu yang PPDS itu. Nah, kalau di tingkat SMA, rata-rata ini karena memang anak kita ini kan unik, butuh perlakuan yang berbeda, sehingga kebutuhan tidak terpenuhi, akhirnya terjadi perilaku yang menyimpang, Pak. Itu sekilas, Pak. Mungkin ditambahkan teman yang lain. Assalamualaikum. Tadi pada bagian pembelajaran berdiferensiasi tadi titiknya Pak Amir ya, panjenengannya. Iya, Pak. Oke. Berarti kebutuhan anak yang belum tercukupi. Fasilitator 126 sambil ini saya juga masih 126. Ini kayak kita belum masuk materi ya, pemanasan ini Ibu. Silakan fasilitator 26 sebut nama sekalian Ibu. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak. Saya Lili Suryani Pak dari Padang Pariaman. Ya, Lili Suryani Pak. Silakan Bu Lilis. Kasus bullying. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Menurut saya kasus bullying ini terjadi erat kaitannya dengan KSE Pak. Ya, jadi KSE ya. Oke. Ya, KSE benar Pak. Ya, jadi pertama sekali anak belum mempunyai kesadaran diri yang cukup bagus sehingga mereka belum mampu memahami, menghayati dan mengelola emosi yang ada pada dirinya. Ketika dia merasa keinginannya belum tercapai, mereka tidak bisa menerima itu. Dan ini dilanjutkan dengan pengelolaan diri yang kurang bagus. Sehingga ketika tujuannya tidak tercapai, mereka mengalihkan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Ditambah lagi barangkali empati kepada orang lain pada tingkat kesadaran sosial yang tidak cukup bagus gitu Pak ya. Kalau dia mempunyai empati yang cukup bagus, maka dia akan melihat bahwa ini yang terjadi ini ada pasti hikmahnya dan dia akan berusaha juga menghargai orang lain walaupun itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, yang selanjutnya pada tingkat keterampilan berelasi, mungkin anak ini juga belum cukup bagus, Pak ya. Ini agak berisik, Pak ya. Belum cukup bagus. Ketika ada masalah dan dia mempunyai keterampilan berelasi yang cukup bagus, maka dia akan berbagi dengan yang lain. Ketika dia berbagi dengan yang lain, dia bisa saja menemukan solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Nah, dan yang paling parah itu adalah pada KSE tingkat kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang yang mempunyai KSE yang bagus akan mampu
mengambil keputusan yang bertanggung jawab baik untuk dirinya maupun untuk orang lain pada situasi apapun, sehingga solusi yang didapat, perbuatan yang dilakukan, apapun tindakannya akan bisa dipertanggungjawabkan untuk dirinya, untuk orang lain, juga untuk masyarakat juga. Demikian Pak, terima kasih Pak. Oke, luar biasa Bu Lilis. Sementara 1, 2, 4 saya pending dulu karena kita belum ini tadi masih pemanasan loh Bunda, Ibu Bapak. Tapi pandangannya sudah bagus. Pak Amir pandangannya mengarah kepada modul tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Lilis berpandangan tentang kompetensi sosial emosionalnya. Nanti akan kita bahas nih, pasti akan masuk ke situ. Tapi bagus nih, 2 pandangan yang agak berbeda, tapi nanti akan kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, kita di modul ini, sebenarnya kita mereview modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Kalau 2.3 khusus coaching, sedangkan 2.1 dan 2.2 bicara tentang masalah diferensiasi dan KSE. Tapi 3 modul itu nanti akan kita coba review dan kemudian kita nanti akan mereview tugas di sini. Nah, tugasnya lebih sederhana. Baik. Nah, ini tujuan kalau kita bicara tentang modul 2.3 tentang coaching. Nah, sebagai seorang pengajar praktik atau jenengan juga Bapak Ibu juga sebagai seorang fasilitator pasti sudah menerapkan ini di dalam proses pendampingan. Nah, gitu. Jadi saya tidak ingin mengupas lagi, tapi pada bagian akhir ini saya ingin mengungkapkan bagian akhir saja bahwa capaian umumnya saya ingatkan bahwa Ibu nanti wajib menerapkan, Ibu mampu menerapkan coaching. Nah, coaching ini diterapkan di mana? Penerapannya bisa sebagai calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah, berarti nanti bisa diterapkan ke teman-teman sejawat Ibu, Bapak. Atau Bapak Ibu sebagai guru, berarti penerapannya nanti boleh juga di teman sejawat, juga boleh pada anak-anak seperti apa. Jadi Ibu wajib mampu menerapkan. Nah, karena menerapkan tentu coaching ini tidak bisa tidak bisa hanya sekedar teori, tapi betul-betul nanti akan kita review, tapi kita akan mereviewnya tidak hanya coaching, tapi juga kita akan mereview modul 1.1 dan 2.1 dan 2.2 begitu ya kira-kira. Nah, waktu kita 65 menit untuk mereview materi, selanjutnya nanti ada review penugasan ada 10 menit. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan di sini. Saya ingatkan kembali bahwa kita di sini adalah semuanya adalah teman-teman yang hebat. Nah, oleh karena itu nanti saya tidak menyampaikan materi, tapi betul-betul akan memandu Bapak Ibu berdiskusi. Nah, oleh karena itu ada 6 hal yang perlu kita bangun komitmen di ruang virtual ini. Seluruh peserta saya berharap bisa memiliki kesempatan yang sama. Maka tadi saya catat siapa yang sudah berbicara supaya nanti semuanya bisa berbicara. Yang doa tadi sudah Pak Alfian, Budan, Pak Amir sudah, Bu Lilis sudah, nanti akan satu-satu semuanya akan berbicara. Berpikir terbuka, saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka kami berharap peserta yang lain betul-betul bisa hadir seutuhnya, mindful di dalam mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan dan berpartisipasi penuh. Kalau ada kegiatan yang berbarengan, nah ini yang jadi masalah ya. Ya, kita berupaya untuk bisa hadir sepenuhnya di ruangan ini. Kemudian mengikuti sesi ini dengan perasaan gembira dan penuh riang. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmunya. Baik, itu kira-kira pengantar dari saya. Sekarang kami akan masuk ke sini, ke pertanyaan ini, dan ini langsung. Jadi tidak ada Padlet, tapi langsung kita bicarakan sekaligus inilah reviewnya. Nah, reviewnya melalui pertanyaan ini. Nah, melalui pertanyaan ini nanti kita akan review pelan-pelan, mudah-mudahan 60 menit ke depan kita akan bisa mereview dari pertanyaan ini. Tapi nanti bolehlah dikaitkan dengan kasus-kasus yang tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman, kita mulai review, ada 5 pertanyaan ini dan kita akan mencoba memahami modul 2.1, 2.2, 2.3 secara bergantian.
dan nanti yang sudah berbicara nanti saya berikan kesempatan di bagian agak akhir. Nah, tadi ada Bu siapa tadi 124 tadi yang sudah mengacungkan tangan tapi belum saya berikan kesempatan. Maka 124 saya kasih kesempatan dulu. Pertanyaan-pertanyaan ini saya akan coba pindah ke dalam chat supaya Bapak Ibu mudah untuk membacanya. Yang off cam monggo kalau masih ada sesuatu atau terkendala monggo. Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan ada di ini, ada di kolom chat dan saya berikan kesempatan pertama. Ini ada 5 pertanyaan itu langsung saja dijawab boleh. Tiap modul juga boleh. Kita sepakati aja. Kita bicara modul 1.1 dulu dengan menggunakan 5 pertanyaan ini. Itu juga tidak apa-apa. Oke, saya serahkan bagaimana perasaan Ibu mempelajari ketiga modul, ya, berarti kan semuanya ya. Kemudian di antara modul 2.1, 2.2, 2.3 mana yang paling membekas, kemudian dalam modul 2.1, 2.2, 2.3 materi mana yang membutuhkan waktu paling lama, 2.1, 2, materi mana yang paling ingin Bapak Ibu bagikan kepada rekan sejawat. Kemudian dalam modul 21, 22 dan 3 materi mana yang sudah, dan kemudian nanti kita bedah juga isinya, intinya apa di modul-modul itu, begitu. Ini hanya panduan. Oke, sudah siap kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini ada yang masuk. Saya persilakan. Kalau sudah siap, saya persilakan fasilitator 124 tadi ya, yang terakhir saya sebut tadi. Baik, silahkan 1, 2, 3, 4 dulu tadi yang pertama atau kembali ke Bu Lilis dulu. Bu Lilis dulu 1, 2, 3, 6 1, 2, 6 Bu Lilis atau 1, 2, 4 Bu Lilis, saya beri waktu nanti ya. 1, 2, 4 dulu Bu Lilis ya. Oke. Baik Pak. Kan begitu. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang terhormat, perkenalkan saya fasilitator 124 Marjini dari SMA 1 Watangane, Kabupaten Padang Pariaman, kebetulan sama satu sekolah dengan Ibu Lilis tadi ya Pak ya. Ini kita dibahas semuanya Kak Pak, kelima-limanya? Dari modul 2.1 Ibu. Oke. Marjeni. Ya. Ibu Marjeni ya. Iya Pak. Saya coba pertanyaan pertama dulu ya Pak ya. Bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2, terutama dengan perspektif peran baru Anda? Saya merasa senang sekali, termotivasi dan sangat bersemangat mempelajari ketiga modul ini. Meskipun di angkatan sebelumnya, di angkatan 9 ini sudah terbahas juga, tapi selalu ada celah, selalu ada pendalaman materi di masing-masing modul ini Pak. Jadi ketika mempelajari modul 2.1 khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, kembali mempelajari lagi tentang jenis-jenis diferensiasi, baik itu konten, proses, dan produk, serta juga bagaimana kesiapan murid, bagaimana profil dan minat, tapi tetap seperti saya sampaikan tadi, tetap saja ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Contohnya, misalnya selama ini ada beberapa miskonsepsi yang mungkin saya sendiri masih mengalami ya Pak secara pribadi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya masih adanya anggapan bahwasanya memberikan diferensiasi dan pembelajaran kepada anak itu adalah dengan membedakan tingkat kesulitan soal atau menambah jumlah soal misalnya seperti itu. Nah, ternyata bukan seperti itu diferensiasi yang diajarkan di modul ini. Jadi setiap hari, setiap waktu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk merefleksi dan mempelajarinya lagi. Jadi bagi saya pribadi banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari ketiga modul ini, Pak. Kemudian di modul 2 boleh ke 2.2 juga Pak? Iya, enggak apa-apa, ayo langsung aja enggak apa-apa. Di modul 2.2 khususnya tentang tentang kerangka Castle, menghadirkan konsep mindfulness tepatnya Pak, yang itu sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena
mungkin sebagai fasilitator terus terang karena kita multitasking ya Pak, berperan ganda, mungkin bukan ganda, malah banyak sekali peran yang kita jalani saat ini, baik sebagai guru, sebagai misalnya kita sebagai peran di rumah, kemudian peran di lingkungan masyarakat, dan juga dengan berbagai macam kegiatan luar yang kita ikuti. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan diri sepenuhnya dengan mengaplikasikan konsep mindfulness ini dalam keseharian kita. Jadi seperti misalnya saat ini ada lagi yang dikerjakan, tapi bagaimana kita bisa hadir seutuhnya di forum ini agar pembelajaran bisa lebih bermakna, begitu Pak. Kemudian untuk di modul 2.3 khususnya tentang coaching, mungkin kadang-kadang masih terjebak, ini saya bicara masalah miskonsepsi lagi ya Pak, kadang-kadang terjebak dalam peran kita sebagai coach di sini, kadang-kadang ada keinginan untuk mengarahkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Nah, tapi ketika kita kembali ke konsep dari coach itu sendiri, di mana konsep dari coaching sendiri, di mana coach adalah berfungsi sebagai pengarah untuk jalan keluar, sementara permasalahan atau jalan keluar adalah dari coach sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan, tidak terjebak untuk memberikan ide atau dari kita solusinya, begitu Pak. Jadi hal seperti itu masih tetap bermanfaat bagi saya, masih tetap antusias. Jadi saya masih tetap senang sekali mempelajari ketiga modul ini. Begitu untuk materi pertama Pak. Cukup. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Marjeni ya. Oke, pandangannya sudah cukup luas tadi, walaupun singkat tapi bisa tergambar. Untuk Bu Marjeni tadi 2.1, 2.2, 2.3. Kalau menjawab pertanyaan nomor 2 tuh Bu, misalnya di antara modul 2.1, 2.2 dan 2.3, mana yang paling membekas Bu di antara tiga itu Marjeni ini? Oh iya. Semuanya menarik sekali Pak, tapi kalau semuanya menarik. Bicara masalah preferensi, saya mungkin lebih terimpresi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional di sini Pak. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, kemudian bagaimana mengajar dari hati dan menumbuhkan well-being di lingkungan kelas atau lingkungan pembelajaran. Nah, tetap hal ini, pembelajaran sosial emosional ini tetap memberikan mendapatkan porsi lebih sedikit bagi saya kalau disuruh memilih juga begitu Pak. Oke. Jadi situ Ibu titiknya di 2.2 ya tadi ya. Iya. Oke. Karena kalau menjawab nomor 4 itu Marjeni, materi mana yang paling ingin Ibu sampaikan atau dibagikan ke rekan sejawat di sekolah Ibu? Kalau menjawab pertanyaan itu mana Ibu kira-kira? Oke. Tetap saya memilih modul 2.2 ya Pak. 2.2 ini yang paling dicintai ya. Karena sosial emosional ini betul-betul berpengaruh sekali. Jadi bukan hanya kognisi atau akademis atau praktek saja yang lebih kita kedepankan, tapi juga bagaimana membangun sisi sosial dan emosionalnya seorang guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Karena ketika kita menguasai atau memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional, rasanya ini kalau boleh bicara pribadi Pak, rasanya hati ini juga lebih boleh, tidak apa-apa. Ya, lebih tentram rasanya ketika mengajarkan peserta didik. Ketika mungkin ada 1-2 murid kita yang belum sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin katakanlah tidak mengerjakan latihan atau apa yang kita minta di sekolah, tapi ketika kita kembalikan mindset kita kepada pembelajaran sosial emosional, saya harus mengontrol diri, saya harus mencari, barangkali ini penyebabnya dari guru sendiri. Jadi maksudnya begitu Pak, maksudnya saya lebih ke modul Castle ini, sosial emosional dalam pembelajaran. Oke, Ibu ini memang arahnya memang setiap orang punya persepsi dan preferensi terhadap modul itu sendiri-sendiri. Demikian halnya saya juga begitu, meskipun semuanya harus kita kuasai, tapi pasti punya preferensi ya. Nah, Ibu tadi preferensinya ke sana. Oke, enggak ada masalah itu. Tapi yang menarik mungkin ini pertanyaan di luar ini ya. Ibu mungkin senang tentang ini ya,
psikologi atau Ibu berlatar belakang psikologi, saya belum tahu. Saya pilihannya modul 2.2 ya. Tidak Baik, juga. nanti kita akan coba tanya jawab. Kita lanjut ke teman kita di fasilitator tadi. Kalau urutannya Ibu berarti ke 95 ya. Silakan Ibu. Bisa Boleh, dibahas bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang masih semangat, beristimewa kepada Bapak Fasil pemandu kita. Alhamdulillah. Baik Bapak, kami akan mencoba dari 5 pertanyaan. Sebutkan nama Ibu, Bu Leli, Bu Netwa. Maaf, karena di situ juga fasilitator aja ya kawan-kawan. Bunda Pulmen Pak, Bunda Pulmen Elvida, kebetulan SMP Negeri 3 Kinali dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oke. Di antara, kita coba nomor 2 Bapak, di antara modul 2.1, 2.2, dan 2.3, materi mana yang paling membekas bagi Ibu Bapak atau mengapa? Sebenarnya seperti kata kawan-kawan tadi, semuanya itu membekas sangat ya dalam kita memahami modul itu. Tetapi kita lebih membekasnya kepada modul 2.2 yaitu tentang KSE dan PSE. Kenapa kita katakan demikian? Pada modul 2.2 itu kita akan membahas tentang kompetensi sosial emosional yang 5 itu di dalam pembelajaran kita baik secara nyata bahkan sampai kepada lingkungan. Nah, yang berkesan itu adalah sebelum kita memberikan pembelajaran, tentu harapan kita adalah berada pada diri kita dulu. KSE itu kita miliki dulu, baru kita bisa mengajak diri anak-anak kita, mengajak lingkungan teman sejawat kita, atau komunitas kita yang berada di sekolah. Sementara tingkat emosional kita itu berbeda-beda. Walaupun kita udah tua, walaupun kita udah seperti ini, mau istirahat mengajar, tapi kadang-kadang kan berbeda-beda. Kematangan sosial kita berbeda-beda, emosional kita berbeda-beda. Nah, dari situlah perlu sekali kita berusaha dengan melatih diri. Nah, ini dia. Yang mengesan itu adalah melatih diri, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, bagaimana kita bisa menunjukkan simpatik kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kita bisa bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Nah, alasannya mengapa? Karena seseorang yang belum bisa mengontrol KSE-nya tentu adalah kesulitannya dalam melaksanakan pembelajaran KSE itu di lingkungan sekolahnya. Nah, ini yang kami anggap beda di kita, artinya yang berkesan itu adalah yang menyangkut karakter, akhlak, yang ada kaitannya juga dengan budi pekerti, kaitannya dengan jiwa dan semangat yang mengait kepada tingkah laku kita. Nah, tentu ketauladanan yang diharapkan di sini. Nah, di mana di dalam membuat suatu tauladan, membuat suatu diri yang matang itu tidak mudah, perlu proses yang panjang. Tidak juga bisa mengatakan dengan mulut saja, perlu kita tingkatkan dengan tindak tanduk dan contoh yang nyata dan konkret. Begitu. Tentu kita mulai dengan pepatah, biarlah sedikit tetapi bermakna, biarlah sekecil apapun mungkin perubahan kematangan KSE itu yang penting ada bermanfaat bagi siswa kita dan lingkungan kita. Kita tentu tetap berupaya memahami makna bahwa amanat daripada KSE dan PSE ini adalah berwujud tingkah laku yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Tentu ujung-ujungnya adalah siswa yang well-being, yang gembira, yang ceria, kesejahteraan hidupnya lahir batin. Barangkali itu Bapak, sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penekanan Ibu Pulem juga pada bagian modul 2.2 KSE tadi ya, KSE.
Baik, kalau boleh ini Bu, dari modul KSE yang sudah Ibu sangat tertarik tadi, kira-kira di dalam perencanaan nanti, aksi nyata itu seperti apa Bu, kalau Ibu di KSE tadi? Masih belum dibuka Bu, belum? Mic-nya. Mohon izin Bapak Wakil Pemandu, mohon maaf terlambat masuknya Oh, iya. Pak. Oh, ji, mudah-mudahan Iya. sehat. Ibu tadi masih di perjalanan ya. Iya, tadi ada kedatangan dari Bapak Bupati juga Pak di sekolah sendiri. Ya. Mohon terlambat. Mudah-mudahan Ya, maaf juga Pak, Sampai kami juga di terlambat rumah, tadi Ibu. Pak. Ya, maaf ya Pak. Oke, mudah-mudahan sehat. Kembali ke Ibu Terima kasih Pak. Pulmen tadi ya. Iya Pak, mohon diulangi Pak. Oh, tadi tidak tidak konsentrasi ya. Baik, Maaf tadi Pak, Ibu itu salah, sangat Pak. tertarik dengan modul 2.2. KSE. Ya, KSE tadi yang kita bicarakan. Terkait dengan rencana aksi nyata bisa digambarkan Bu yang ini Bu. Rencana aksi nyata kita, rencana arahnya bagaimana kita mengarahkan ke teman sejawat dulu Pak, ke komunitas, karena kita kebetulan kan kepala sekolah, kalau di lokal mungkin bisa sih, tapi arahnya mungkin dulu bagaimana kita sesuai dengan tupoksi kita diarahkan kepada teman sejawat, bagaimana kita bisa untuk menjadi tauladan itu di depan kelas, lalu kita mengajak kepada anak. Arahnya mungkin ke situ. Oke, nanti kita akan perdalam. Perdalam Saya dikerucutkan. masuk ke teman lain dulu ke 88. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Fasilitator 88, disebut namanya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelia Masa, fasilitator dari Kabupaten Padang Pariaman. Kebetulan saya bertugas sebagai kepala sekolah di SDN 11 2x11 6 Lingkung. Nah, kalau bertanya Bapak Fasil Pemandu, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari ketiga paket modul ini, saya merasa sangat banyak kekurangan Pak. Banyak kekurangan dan istilahnya setelah saya tahu rupanya seperti ini, rupanya yang berdiferensiasi ini, karena saya udah 3 kali angkatan ya Pak ya, bertugas dari angkatan 4, 9, dan 11. Nah, terasa lebih dalam lagi Pak, yang RPP pembelajaran berdiferensiasi ini. Seandainya lah saya menghayal, seandainya lah seorang guru paham betul-betul duduk dia konsep berdiferensiasi ini, bagaimana wahnya satu sekolah itu, karena semua bakat dan karakteristik murid tersalurkan semuanya. Nah, jadi tidak akan ada murid yang akan terasa terpaksa begitu Pak, karena kita sudah berusaha menuruti apa mau mereka. Jadi mereka itu belajar dengan senang hati. Kalau seandainya semua guru menguasai konsep dari berdiferensiasi itu. Nah, itulah Pak, angan-angan saya kalau dapat memang berkelanjutan ini, ya kalau seandainya di SD guru berjumlah 8 orang, minimal 5 orang duduk konsep itu, karena tidak akan mungkin 100% ya Pak ya. Setiap itu pembelajaran sosial emosional. Nah, kebetulan saya kepala sekolah Pak, ini Pak memang apa itu sangat berat sekarang ini baru untuk menanamkan sosial emosional ini, terutama diri saya sendiri, apalagi melihat tipe guru yang cuma 8 orang, apalagi Bunda Pulmen ya yang banyak SMA ya. Saya yang 8 orang aja menguasai tipe guru, ditambah operator, ditambah penjaga sekolah, belum mampu saya menguasai
mengelola emosi saya, melihat kepribadian mereka itu yang berbeda-beda. Disinilah Pak, saya berusaha terus untuk mempelajari, terutama mengontrol emosi saya. Ya. Nah, yang ketiga Pak, coaching di dalam supervisi ya Pak ya. Di sinilah baru Pak, kalau dulu kita supervisi kita langsung bla 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 masuk ini. Kita sekarang mulai dari pra, siap itu apalagi itu observasinya, siap itu pasca, ada tindak lanjutannya. Jadi apa tuh Pak, kegiatan kita itu sekarang nampak runtutnya Pak, nampak apanya, bukan istilahnya main pas ini macam dulu masuk kepala sekolah tak ada jadwal, jadi kadang-kadang guru itu terkejut, dia ngapa ibu ini. Jadi kalau sekarang udah terarah Pak, itulah jadwal ya. Iya, udah jalur kita itu dari kita pra, siap itu kita observasi, siap itu pasca kita mengambilkan tindak lanjut. Jadi kegiatan itu berkesinambungan, tidak putus. Dulu siap kita observasi, tak tahu kita lagi, sudahlah macam itulah. Jadi tindak lanjutnya untuk rencana yang program yang akan datang tak ada lagi, cuma sekedar dapat angka begitu Pak. Itulah apa saya Pak. Mengenai modul pembelajaran saya di paket modul 2 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Ibu di modul 2.3 yang menyampaikan bahwa setelah mempelajari modul 2.3, supervisi lebih tertata. Saya bisa dijelaskan tuh maksudnya supervisi lebih tertata tadi seperti apa ya Ibu? Saya matikan dulu tadi supaya tidak ini. Silakan Ibu disambung tadi yang terkait dengan supervisi lebih tertata, itu yang saya boleh dieksplorasi begitu. Begini Pak, maksudnya begini Pak, kalau dulu ya Pak ya, kita tidak ada opera apa ini kan Pak, kita cuma dulu administrasi, supervisi administrasi, kita tak ada opera dulu, kita tak ada memanggil istilah coaching dulu dengan guru kan tak ada dulu, kita kan tak ada coaching. Saya jadi kepala sekolah Pak semenjak tahun 2015 ya. Tak ada dulu kita cuma dikasih blanko supervisi, ini blanko supervisi administrasi pembelajaran ya Pak. Kita tak ada pra dulu Pak. Kalau sekarang kan kita memanggil dulu guru itu kan pra dulu ya Pak. Kita panggil guru tuh, kita tanya apa pelajaran yang akan disajikannya, siap itu apa persiapannya, siap itu apakah siap udah lengkap, apa usaha yang akan dilakukannya, kan pra tuh ya Pak. Siap itu kita akan melakukan apalagi observasi. Setelah kita masuk di observasi, kita akan bertanya pasca observasi kan, pasca observasi di mana kita bertanya kepada mereka, mereka mencari, bukan kita yang mencari kekurangan mereka yang dengan sendirinya bercerita. Jadi bagaimana perasaan Bapak Ibu, apalagi kalau udah begini, bagaimana Bapak Ibu lagi, itu kan coaching Pak, apa yang Ibu kehendaki, apakah Ibu udah puas dengan apa Ibu ini. Jadi kan dia menjawab, nanti kita kan memancing ya Pak ya. Memancing dengan pertanyaan Tirta tadi kan, jadi terungkaplah, nampak dia sendiri yang nanti akan menemukan program dia untuk masa yang akan datang, bukan kita yang menganu dia, yang menyuruh dia pikiran sendiri dengan pancingan pertanyaan dari kita. Gitu Pak. Kalau boleh saya pertegas, apakah yang Ibu maksud tadi
setelah mempelajari modul ini Ibu menggunakan alur ini ya, alur berpikirnya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, tidak lanjut. Itu yang dimaksud ini kira-kira? Iya Pak. Oh ya, kalau perencanaan bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana tadi? Apakah ini yang dimaksud tadi? Oke, baik. Saya ingin langsung nyambung materi Ibu Lili ke Bapak Alfian. Tapi saya ingin langsung nyambung nih Pak Alfian dengan materinya Bu Lili di 2.3. Nah, Bu Lili, saya matikan dulu mic-nya ya Bu Lili ya, izin ya. Saya bisukan Bu Lili dulu. Oke. Bu Lili mohon maaf, mikrofonnya saya matikan dulu. Saya ingin ke Pak Alfian. Pak Alfian, permisi bisa dengar suara saya? 89 Pak Alfian, halo. Halo Pak Alfian. Pak Alfian kelihatannya ada kegiatan lain. Halo Pak Alfian. Sedang ngomong mungkin. Pak Alfian bisa dengar suara saya? Oh, Pak Alfian tidak bisa dengar suara saya kelihatannya. Iya, bisa Pak. Ayo Pak. Ya. Bisa. Oke. Sekarang sudah bisa. Baik, terima kasih Pak Alfian. Saya ingin kejenengan ke Bapak. Nah, tadi Ibu Lili Masa membahas bahwa di modul 2.3 tentang coaching, Ibu menyatakan bahwa setelah mempelajari modul 2.3, Ibu merasa bahwa supervisi akademiknya itu terlebih tertata. Saya konfirmasi tadi yang dimaksud dengan tertata itu karena menggunakan 3 tahapan ini Pak Alfian, teman-teman. Iya Pak. Oke, kemudian pertanyaan saya atau yang kita akan coba dalami Pak Alfian, ketika Ibu Lili Masa tadi menyampaikan hal itu, kan kita punya jenis-jenis percakapan coaching ya Pak Alfian ya? Iya Pak. Nah, Pak Alfian nanti bisa perdalam di bagian pelaksanaan coaching dengan menggunakan 4 percakapan coaching, itu Pak Alfian ya, supaya mengarah kepada materi inti di modul 2.3. Saya persilakan Pak Alfian. Oke Pak, terima kasih pada Bapak fasilitator pemandu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi kita mengarah kepada pelaksanaan percakapan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Ya, dengan alur tirta. Ya, yang pertama itu kita tetapkan tujuan. Ya, kita tetapkan tujuan. Nah, kemudian identifikasi ya, kita identifikasi ya. Nah, kita identifikasi permasalahan, kemudian kita lalu kita tetapkan kita tetapkan solusi-solusinya ya. Kemudian setelah itu baru lalu kita tentukan kapan akan kita laksanakan tindak lanjut itu. Jadi dengan adanya tanggung jawab ya cerita itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita melakukan percakapan praobservasi dengan si coach, jadi kita menanyakan tentang tujuan dari percakapan coaching ini apa. Kemudian area pengembangan yang akan dilaksanakan oleh si coach ini di dalam observasi nanti apa setelah itu. Nah, ketika kita melakukan supervisi ala coaching ini, jadi kita melakukan presensi ya Pak ya. Jadi kita hadir fotonya, kita mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan. Nah, kemudian kita menggiringnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang
memungkinkan bagi si coach untuk memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ketika mereka melakukan praktek pembelajaran seperti itu. Nah, dengan demikian kita sudah memunculkan rasa percaya diri dan telah mengembangkan kompetensi dari guru tersebut. Nah, selanjutnya kita akan tanyakan kapan kira-kira si coach ini akan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukannya seperti itu, Pak. Mungkin hanya sampai di situ dulu, Pak. Oke, saya kembali kepada pertanyaan awal. Terima kasih Pak Alfian sudah mereview bagaimana alur Tirta di dalam proses percakapan coaching ya. Nah, kembali pada pertanyaan saya awal tadi dari Ibu Lili tadi ya, Ibu Lilia yang tertarik dengan coaching dan kemudian tadi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan pelaksanaan supervisi akademik. Sementara itu di dalam proses coaching kita juga punya 4 jenis percakapan. Saya ulang, kita punya 4 jenis percakapan. Ini saya share saya ingatkan kembali aja karena jenengan pasti sudah melakukan ini, bahwa kita punya namanya percakapan perencanaan, percakapan pemecahan masalah, percakapan refleksi diri, dan percakapan kalibrasi. Maksud saya di dalam proses supervisi akademik yang menggunakan coaching, ini kira-kira diterapkan di mana tadi di dalam 3 tahap yang disampaikan oleh Bu Lili. Itu misalnya tadi di tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap pasca. Tadi kan Ibu Lili menyebut 3 tadi yang saya konfirmasi. Nah, bagaimana menerapkan tahapan itu dikaitkan dengan 4 percakapan ini? Nah, itu tadi. Mungkin ada teman lain yang akan mencoba atau Pak Alfian masuk kembali, monggo. Ada teman lain? 95. Oke Pak, oke. Ya. Saya akan coba ya Pak. Nah, ya mohon maaf Pak, saya jadi tadi blank Pak. Ini Bapak tadi masih pikir ke sana. Enggak Pak, ini lagi ada acara monitoring bos Pak. Oke, silakan. Oke. Jadi ini adalah model percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk refleksi diri, dan percakapan untuk kalibrasi. Nah, jadi dari tahap pelaksanaan tadi itu di pelaksanaan itu adalah percakapan untuk pemecahan masalah dan percakapan untuk kalibrasi mungkin Bapak ya. Jadi dengan percakapan untuk pemecahan masalah, setelah kita mendengar aktif tadi ya, kita mendengar aktif dari si coach tadi permasalahan yang ditemuinya, lalu kita menggiring mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, melalui percakapan yang memberdayakan agar si coach itu bisa menemukan solusi-solusi tersendiri terhadap permasalahannya. Nah, kemudian baru kita percakapan yang mengkalibrasi tadi Pak. Jadi yang menentukan tolak ukur keberhasilan nantinya ya. Sebagai tolak ukur keberhasilannya di dalam melakukan perbaikan di tindak lanjut nantinya Pak. Mungkin hanya itu. Oke. Wah, ini tadi. Oke. Ini tadi yang saya tanyakan ke Bu Lili tadi ya. Baik, jadi ada 3 tahapan supervisi akademik, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Sementara kita juga punya 4 jenis percakapan. Tadi ya, 4 jenis percakapan. Nah, mari kita eksplorasi kembali. Itu tadi Pak Alfian sudah memberikan 1 tanggapan dan Bu Lili juga tadi. Mungkin teman lain yang tadi resen sinten nggih? Siapa ya? Baru saja pelunting tapi belum saya lihat nih. Saya ada, Pak. Oh ini 91. Ya, enggak kelihatan Bu.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Sebutkan namanya Ibu ya. Ya, perkenalkan nama saya Mariuliati SPD. Saya Kepala TK Negeri Pembina Padang Pariaman. Nah, di sini Pak yang dapat saya merefleksi atau sharing nih Pak mengenai 4 percakapan tadi, bahwasanya namanya percakapan untuk perencanaan. Nah, di sini mungkin lebih difokuskan pada pra-observasi. Nah, artinya apa? Berdasarkan pemahaman yang saya lihat dan saya lakukan adalah sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita terlebih dulu melakukan percakapan untuk pra-observasi. Nah, di situ si koci, teman guru kita ini akan menyebutkan bentuk rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira apa yang akan langkah yang akan dia ambil, kemudian apa bentuk kegiatan yang akan dia sampaikan, kemudian apa tindak lanjut atau bentuk pelaksanaan yang bentuk pembelajaran yang akan diberikan kepada anak didik. Nah, kemudian mengenai percakapan untuk pemecahan masalah di sini, menurut pemahaman saya di sini Pak, untuk kegiatan pelaksanaan observasi, artinya melakukan supervisi akademik. Nah, di sini teman kita atau koci ini akan melakukan tahapan-tahapan atau perencanaan yang telah dilakukannya sehingga jelas apa bentuk pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, di situ terjadilah kegiatan-kegiatan yang dapat memunculkan apakah itu RPP berdiferensiasi, apakah itu bentuk kegiatannya yang berkolaborasi dengan semua peserta didik, kemudian bagaimana bisa menempatkan 5 KSC yang mesti dilanjutkan dilakukannya. Nah, di situ mungkin langsung terjun bentuk kegiatan supervisi akademiknya. Kemudian refleksi diri di sini Pak, berarti untuk kegiatan pasca observasi. Nah, di sini setelah melakukan observasi supervisi akademik, sudah barang tentu koci ini, guru kita ini akan menyampaikan kira-kira pengalamannya, hal positif yang didapat, kemudian apa kira-kira pencapaian yang telah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, di sini mungkin terjadilah bentuk percakapan untuk merefleksi diri dari rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dilakukan. Nah, kalibrasi di sini rangkaian semua kegiatan yang telah dilakukan, merangkum dan meramu, kemudian mencari tindak lanjut atau rencana tindak lanjut yang lebih tepat dalam penyelesaian atau permasalahan yang terjadi selama melakukan supervisi akademik. Itu mungkin pemahaman yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah diberikan penguatan. Baik, teman-teman, karena sudah kadung berada di pembicaraan ini, maka dari Pak Alfian, dari Bu Mariuliati tadi ya, betul ya terakhir? Iya, betul Pak. Yang satu adalah Bu Mariuliati. Ini nama-nama Sumatera ya, jadi saya agak susah ngejanya Bu Marli. Saya ingin tadi di slide ini penguatan saja teman-teman, supaya nanti tidak terjadi miskonsepsi di modul 2.3 tentang supervisi akademik. Sudah kadung tadi kita bicara di sini. Jadi tahapan supervisi ini kan ada 3 ini ya, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang namanya perencanaan, nah ini di dalam proses perencanaan teman-teman, apa sih yang harus dilakukan begitu? Perencanaan berarti kita membuat perencanaan kegiatan supervisi selama 1 semester atau bahkan boleh 1 tahun. Itu meliputi apa saja? Kalau di tingkat sekolah, perencanaan itu dilakukan dengan jalan misalnya membuat surat keputusan, penugasan, pembuatan jadwal, membuat tim, itu di tingkat sekolah. Kalau perencanaan di tahap supervisi, nah perencanaannya arahnya tahap supervisinya ini yang namanya tahap perencanaan aja, masuk ke ini tahap pelaksanaan loh Bapak Ibu. Sudah jadi supervisi akademik itu tahapnya 3. Supervisi akademik dalam pelaksanaan sendiri. Nah, dalam pelaksanaan itu
tahap yang 3 yaitu ada pra-observasi, observasi, dan ini di tingkat pelaksanaan. Jadi kita kembali ke sini ya. Tadi kalau pelaksanaan itu tahapnya ada 3, yaitu pra, observasi, dan pasca. Secara keseluruhan itu ada 3 tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi tahap 2 ini pelaksanaan itu terjemahnya ini pada tahap pelaksanaan. Kemudian ini kan masih tahap umum ya, tahap secara umum, tahapan supervisi akademik, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut. Sekali lagi, pada pra, observasi, dan pasca ini tahap pelaksanaan. Yang dibahas adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap perencanaan itu merumuskan tujuannya, memilih pendekatan teknik, model, menetapkan jadwal, itu tadi perencanaan. Kemudian pelaksanaannya itu menggunakan 3 tahap juga, yaitu pra, observasi, dan pasca observasi. Kemudian nanti ada tahap tindak lanjut. Tindak lanjut itu semua observasi, semua pelaksanaan tadi kemudian dilakukan kegiatan penilaian-penilaian. Nah, begitu. Tindak lanjut itu berupa penilaiannya, kemudian hasil penilaian atau pengumpulan nilai dan macam-macam itu kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Apakah dengan supervisi akademik lagi, atau dengan pelatihan, atau dengan yang lainnya, pembinaan dan macam-macam itu. Nah, sekali lagi di tahap pelaksanaan itu muncul 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, apa kaitannya 3 tahap ini dengan materi 4 tadi teman-teman, yaitu 4 percakapan supervisi akademik? Nah, ini yang perlu kita sinkronisasi. Tadi masih ingat ya, 4 percakapan supervisi akademik. Saya ulang kembali slide yang tadi. Nah, tadi slide-nya ini ya. Nah, ini adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan, kita bisa memilih 4 jenis percakapan. Percakapan perencanaan, pemecahan masalah, dan percakapan refleksi dan kalibrasi. Kapan dilakukannya? Tahap yang jelas kalau tahap observasi tidak perlu menggunakan coaching ya. Tahap ini hanya digunakan pada pra dan pasca observasi. Pada pelaksanaan kita hanya menjadi seorang pengamat. Yang ingin saya tegaskan, jika Bapak Ibu datang kemudian menanyakan bagaimana perencanaan kegiatan 3 bulan yang akan datang bagi klien kita, coach kita, maka kita menggunakan percakapan perencanaan. Tapi kalau misalnya begini, ini di semester kedua, semester 1 ya, ke bulan ini, semester 1, bulan September. Lah, teman-teman sudah guru, coach kita itu sudah melakukan pembelajaran mulai Juli sampai dengan September. Tetapi dipandang Bapak Ibu kemudian melihat apa? Bagaimana mereka melakukan pembelajaran bulan Juli dan sampai bulan September, maka bisa menggunakan percakapan refleksi diri. Dilanjutkan nanti setelah direfleksikan diri, percakapan lanjutannya menggunakan percakapan pemecahan masalah. Baru setelah itu, kemudian setelah tahu pemecahan masalahnya, mereka kita ajak melakukan perencanaan. Maka yang demikian tadi, urutan pembicaraan coachingnya kalau dilakukan terus-menerus dimulai dari percakapan refleksi diri, kemudian percakapan pemecahan masalah, kemudian percakapan perencanaan. Kalau kita melihatnya ke belakang. Tapi kalau kita langsung lihat ke depan, maka percakapan kita akan coach kita ajak menggunakan percakapan perencanaan. Sedangkan percakapan kalibrasi ini adalah percakapan untuk mengkalibrasi apakah pembelajarannya sudah sesuai standar proses, apakah sesuai dengan standar isi. Karena sudah ada standarnya, standar proses itu ada standarnya, maka percakapannya menggunakan percakapan kalibrasi. Biasanya ini lebih banyak digunakan pasca. Tapi percakapan pasca tadi,
pasca pelaksanaan observasi itu juga bisa menggunakan percakapan refleksi diri, juga bisa menggunakan percakapan pemecahan masalah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan pra-observasi, kita bisa menggunakan percakapan perencanaan, percakapan pemecahan masalah, dan percakapan refleksi diri. Tetapi di dalam kegiatan paskanya itu lebih banyak ke percakapan refleksi diri, percakapan kalibrasi, percakapan refleksi diri, dan percakapan pemecahan masalah. Tergantung bagaimana kita memulainya, memulai melakukan supervisi tadi. Itu kira-kira tambahan saya untuk mempertegas jawaban teman-teman tadi. Dari refleksi yang tambahan dari saya, apakah semakin membingungkan atau mencerahkan, atau ada pertanyaan sebelum saya nanti perdalam di modul 2.2 dan modul 2.1. Monggo. Ini sharing. Punya gambaran ya di supervisi ya. 126 maka 93 boleh bicara. 93 tadi Pak Amir. Oh iya Pak, setelah Bapak jelaskan tadi, memang ini memberikan pencerahan kepada kita, karena kalau yang konsep yang supervisi ini sebenarnya Pak masih ada ya ambiguitasnya. Kalau pas pelaksanaan juga itu, yang perencanaan disamakan dengan pas pelaksanaan kan, ternyata perencanaan kan hal-hal yang mengarah ke sana baru Pak ya. Ketika pelaksanaan baru tetap ada sebelum ada observasi dan setelah observasi. Ini sering disalah kaprahkan nih Pak. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Oke. 125 tadi sinten ya. 125 belum saya catat. Saya catat dulu. 125. Mau bertanya Pak? Boleh Pak? Ini bertanya atau menambahkan atau seperti apa? Mau bertanya Pak? Mau bertanya ini. Monggo, boleh. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Saya Network Sriati Pak. Masih di modul 2.2 dulu ya. Ibu? Iya, masih tentang dulu ya. Iya, Pak. Iya, masih tentang ini ya. Pak, supervisi ini. Yang mau minta dicerahkan lagi masalah kalibrasi itu tadi, Pak. Pertanyaan kalibrasi. Oh, itu, kalibrasi. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tadi belum menyebut nama. Namanya siapa tadi, Ibu? 125. Network Sriati, Pak. Baru saya ceknya di LMS. Saya apa tadi namanya? Network Sriati. Network Sriati. Oh. Ya Pak, nama Sumatera Barat ini Pak. Ibu Arin di ini dulu Bu. Arin anun dulu. Network mana tadi? Network Sriati. Iya Pak, makasih Pak. Saya khawatir salah Bu Netwa. Ini nama Sumatera ini. Kalibrasi. Saya tadi sudah gini teman-teman Bapak Ibu. Ada enggak di sini Bapak Ibu yang guru biologi atau kimia? Ada enggak di sini guru biologi atau guru kimia? Enggak ada? Nah, ada. Oke, kalau begitu saya buat saja contoh kalau enggak ada. Kita sering menggunakan kalau sebagai guru biologi, guru kimia, guru ekonomi juga ya. Ada di laboratorium itu sering kita menggunakan kata kalibrasi untuk timbangan ya. Atau alat ukur ya. Betul ya? Guru kimia atau guru biologi ya. Kalau di lab ngajar kita, makanya saya tanya itu. Nah, ketika Libra ya Pak, bintang tuh Libra Pak, ada timbangan. Ya, Pak. Timbangan kita, kemudian kita kalibrasi dengan timbangan yang SNI. Kita cocokkan apakah timbangan kita cocok dengan yang SNI. Atau yang guru kimia kertas menggunakan misalnya kertas lakmus itu sebagai kalibrator, kertas lakmus itu sebagai kalibrator dari sebuah pH meter.
pH. Kita punya alat ukur pH meter yang dalam bentuk macam-macam ya. Ada yang bentuk digital, ada yang dalam bentuk ini. Nah, untuk ketepatan dari apakah pH meter kita itu sesuai dengan ini, tepat atau tidak, standar atau tidak, biasanya menggunakan kertas lakmus. Betul ya? Nah, kertas lakmus ini adalah standarnya. Tadi yang kita kalibrasi adalah timbangannya. Proses mencocokkan antara timbangan tadi dengan kertas lakmus, pH meter dengan kertas lakmus, atau timbangan tadi dengan timbangan kita yang dipakai dagangan sebagai guru ekonomi, dengan timbangan yang SNI, itulah proses itulah yang disebut sebagai kalibrasi. Sekarang kita pindah ke percakapan, coaching, kalibrasi. Paham ya di bagian konsep ini ya? Jadi kalibrasi itu mencocokkan dengan yang standar. Nah, sekarang percakapan kalibrasi digunakan sebagai coaching seperti apa, Ibu? Nah, di dalam pembelajaran, kita sebagai guru yang profesional, kita kan harus sesuai dengan standar isi, yang itu jika kalibrasinya untuk isi, atau standar proses jika kita ingin melakukan proses kita itu bagus atau tidak dalam proses pembelajaran. Standar isi misalnya, kita punya buku atau LKS. Ibu Netwa, kebetulan ngajar apa Bu Netwa? Ibu Netwa ngajar Bahasa apa? Inggris, Pak. Bahasa Inggris, Pak. Ya. Beli LKS bahasa Inggris. Kemudian saya sebagai seorang coach ingin mengkalibrasi apakah materi di dalam LKS itu sesuai dengan standar isi. Standar isi sekarang kan sesuai dengan Permendikbudristek tentang standar isi dan keputusan Badan Standar Nasional Kurikulum itu ya, BSKAP nomor berapa lupa saya, tahun 2024 tentang CP. Nah, saya tidak langsung begini pada Ibu Netwa. Ibu Netwa goblok nih, wong guru sudah ngajar lama kok. Ini lo tidak sesuai dengan CP ini. Enggak begitu, saya tanya, Ibu Netwa kemarin ketika ngajar, Ibu menggunakan materi yang apa? Boleh dijelaskan. Kemudian kira-kira kalau itu dihubungkan dengan standar isi ini, yang 1, 2, 3, apakah materi tadi sudah sesuai? Nah, kita balik kepada LKS yang Ibu gunakan. Apakah materi-materi yang ada di LKS ini bagaimana menurut pandangan Ibu dibandingkan dengan standar isi ini? Pertanyaan ini langsung saya pada coaching ini. 4 pertanyaan saya kepada Bu Netwa atau kepada panjenengan Bapak Ibu sekalian yang saya contohkan hari ini, itu sebenarnya adalah pertanyaan coaching kalibrasi. Karena saya ingin mencocokkan antara standar proses dengan LKS yang digunakan. Kira-kira di sini Bu Netwa sudah masuk untuk percakapan kalibrasi? Oke ya, mencerahkan atau membingungkan? Mencerahkan Pak, terima kasih Pak. Saya malah membingungkan, saya bingung juga. Oke ya, ini percakapan kalibrasi. Oke ya, jelas ya, paham? Nah, ini memang Pak, makasih Pak. Ini sering memang 4 percakapan ini memang masih sering maksud saya masih sering dipertanyakan, baik itu JGP maupun fasilitator termasuk di antara ternyata teman-teman juga masih ada pertanyaan di sini. Dan mudah-mudahan dari penguatan saya ini ada sudah tidak terjadi miskonsepsi termasuk tahapan supervisi akademik yang perencanaan, pelaksanaan, dan pasca tadi. Yang pra, pelaksanaan, dan pasca itu ada di pelaksanaan, tahap kecilnya ada di pelaksanaan. Sebab tahap perencanaan itu baru tahap membuat jadwal, menyusun tim, menyusun metode, membuat proposal, membuat jadwal, itu baru tahap perencanaan dari supervisi akademik. Di tahap pelaksanaan ada tahap pra-observasi, ada tahap observasi, ada tahap pasca observasi.
Itu di pelaksanaan. Kalau ini sudah, tahap ini dilalui, sudah dilakukan, ada tahap tindak lanjut. Nah, ini di sini yang masih butuh penguatan kembali. Nah, itu tadi dimulai dari pembicaraannya Bu Lelia ya, kalau tidak salah. Atau Bu Marliati tadi ya, Bu Lelia kelihatannya tadi. Makanya tadi saya lanjutkan ke situ, sebab sudah kadung jadi wong Jawa, wis kadung Bu Leli matur itu, berbicara itu, supaya saya nyambung. Mari kita perdalam sekarang, ada 2 di modul lagi. Tadi saya agak melompat atau urut dari 2.2, 2.3 ini sudah kita perdalam ya. Sekarang kita masuk ke 2.2 dan 2.1. Tadi kan masih pandangan Ibu. Mari kita perdalam. Siapa dulu yang saya mungkin ke 93 tadi sudah, Pak Amir. Berapa saya cek dulu di absen supaya tidak lupa. Oke, ketemu nih di 92. Oke, fasilitator 92. Buka mic-nya. Mana telepon saya? Boleh dibuka mic-nya Bapak atau Ibu 92 sambil dibuka. Saya tak menghafalkan seandainya di LMS ini langsung ada. Oh, ini menggunakan fasilitator 92. Gampang ya, ini tidak ada soalnya. Bu Pulem sudah, Bu Aulia tadi sudah, Bu Fikria Aulia Ikhwan. Ini yang, oh itu admin, Bu Marliati, Marjini, Bu Lili Suryani. Pak Amir sudah, Pak Alfian sudah. 92 ada, bisa dibuka? Belum ada respon. Halo? 92 tidak ada. Kita apa kembali yang sudah berbicara aja? Jadi ini yang belum sama sekali di 92 ya. Kalau begitu kembali yang terserah Bapak Ibu siapa. Oh, 91 mau bicara lagi. Bu, silakan Ibu 91 Umar. Iya. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Mengenai modul 2.2 di sini, yaitu mengenai pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, di sini ada 5 kompetensi yang sangat luar biasa sekali, Pak, yang perlu kita pahami, di mana kita harus menyadari bahwasanya kesadaran diri kita, manajemen diri kita, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian keterampilan berelasi, ada 5 KS itu. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan ataupun kita memanajemen diri, apakah kita kesadaran diri kita dalam melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan. Nah, dari berbagai kasus yang telah ada, baik itu ada di sekolah bersama anak didik kita, apalagi Pak, kalau saya kan ngajarnya di TK Pak, jadi banyak sekali yang membuat diri kita tuh sangat-sangat harus sabar, harus memanajemen diri kita, harus menyadari diri kita akan gunakan teknik stop juga ya Pak ya, biar ini nanti biar kita lebih merasa lega, lebih merasa bisa menyemangati teman-teman kita juga Pak. Karena namanya perlakuan anak TK ini Pak sangat luar biasa Pak. Satu kelas saja 15 orang, 16 orang ini kami sangat-sangat agak-agak kewalahan juga. Karena yang namanya anak TK itu segala sesuatunya dari 3 kemampuannya, literasi dan STEAM-nya, kemudian kemampuan berbahasanya, nilai agama dan moralnya sangat luar biasa sekali Pak. Apalagi dalam kemampuan sabar menunggu giliran. Nah, ini sangat membawa kita kepada bagaimana kita bisa menyadarkan atau kita bisa meresapi bagaimana anak itu bisa menempatkan posisinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada. Karena dari untuk menempatkan, meletakkan sepatu pada tempatnya saja, Pak, ini kan kalau kita dengar untuk anak tingkat jenjang lebih tinggi, SD, SMP, SMA, dan SMK, ini kan sangat hal yang sepele ya Pak ya, kalau untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya atau meletakkan sepatu itu. Tapi di TK, ini merupakan sesuatu hal yang perlu kami tanamkan. Nah, di sini kita bisa menempatkan bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak didik kita dalam menerapkan disiplin ini. Nah, apalagi ini menggunakan 5 KS ini ya Pak ya. Nah, di sini
dari pengambilan keputusan juga seperti itu Pak, karena dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sekolah, anak-anak ini kan masih bersifat egosentris Pak, kalau anak TK ini masih bersifat egosentris. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak didik kita melalui percakapan, melalui nyanyian, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, apalagi dalam proses pembelajaran, nah di sini kan kita untuk di TK Pak memang sudah terlaksana juga yang namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya, walaupun ini nggak melenceng sedikit, tapi udah bisa juga langsung kita menggunakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari ketiga kegiatan itu kita harus bisa bagaimana anak-anak didik kita itu bisa bekerja sama dengan teman-teman di sekolahnya, dengan teman sebangkunya, kemudian bagaimana juga anak-anak ini dalam memanajemen dirinya, artinya apa? Bagaimana dia bisa berteman, tidak memilih kawan, kemudian bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang menuntut kerjasama dan gotong royong. Nah, kemudian kalau dari segi gurunya nih Pak, memang kita harus banyak-banyak menggunakan ice breaking, juga menggunakan yang namanya tahapan teknik stop juga nih sering harus digunakan Pak. Kenapa demikian? Kalau kita tidak menggunakan hal tersebut, sudah pasti nih guru TK ini udah merasa aduh angkat tangan nih dengan perlakuan anak TK. Nah, tapi itu adanya, itulah kami Pak guru TK. Jadi harus menerima anak didik sepenuhnya dengan berbagai macam gaya dan tindakan. Kemudian walaupun kita gunakan teknik POTS juga nih Pak, teknik pemecahan masalah, kadang-kadang lebih cenderung juga kita gunakan teknik teknik stopnya Pak. Ini untuk melegakan diri kita sebagai pendidiknya, kemudian kita gunakan juga kepada anak didik kita. Nah, ini saya lihat sudah pernah dilakukan juga, memang agak terasa lega gitu Pak, agak senang juga anak-anak saya lihat. Nah, itu mungkin sedikit pemahaman yang saya dapat dari 5 KSD ini Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Nelly. Terima kasih Bu Mar Yuliati ya tadi ya. Mar Yuliati, betul. Betul Pak. Saya harus bawa catatan Bu Mar. Saya jangan-jangan salah menyebut. Agak malu kan sama Bu Mar Yuliati ini kalau salah menyebut. Pak Saifuddin, Pak Alfian, Bu Lilis, Bu Marliati, Bu Pulman, dan Bu Nitwa, teman-teman yang hadir. Senang sekali tadi. Saya ingin Waalaikumsalam. Saya ingin menayangkan satu slide ya Bu Mar dan teman-teman supaya ini respon saya terhadap perbincangan Bapak Ibu sekalian tadi. Saya tayangkan hanya satu slide ini aja ya, satu slide. Mudah-mudahan bisa kemana kok enggak bisa kemana. Kemana enggak bisa. Sebentar. Ini bisa insya Allah. Masih ingat di slide ini ketika elaborasi pemahaman bersama instruktur, Bapak Ibu sekalian? Nggak masuk, Bapak Ibu? Belum Pak. Belum Pak. Belum tampil. Belum Pak. Belum Pak. Saya coba hentikan apa yang sedang terjadi. Nggak mau masuk. Bentar, sabar. Bentar ya, saya coba untuk matikan dulu. Ini. Saya coba buka lagi aja. Kalau sekarang bisa. Belum Pak. Yang nampak folder Pak. Saya matikan juga. Kenapa dia tidak mau? Bentar, agak sabar sebentar. Memang butuh sabar nih, teman-teman. Apa kamu tidak mau masuk ya, Jung?
Ini enggak masuk. Padahal ini sudah saya buka ini PPT-nya. Nakal ini katanya. Oh, ini mau insya Allah. Oh, nggak mau lagi. Nakal dia, nggak mau dia. Bisa teman-teman? Masih tidak mau ya? Urung, Pak. Oh iya, Belum mau nih, Pak. betul-betul nggak mau dia. Dia agak nakal nih. Baik, kalau gitu saya akan mencoba untuk saya sampaikan tanpa saya share ya. Saya sampaikan tanpa saya share. Ini bahwa apa sih yang ingin kita tuju di modul 2.2. Hasil akhirnya apa kira-kira Ibu masih ingat? Hasil akhirnya adalah kesejahteraan psikologi, betul ya Ibu ya? Kesejahteraan psikologi atau well-being anak-anak yang bahagia di dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kemudian di dalam kesejahteraan psikologi dikemukakan oleh Kemendikbudristek di sini, arahnya dibawa kemana? Dibawa kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu bisa dicapai dari mana? Nah, dicapainya apabila teman-teman melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh. Artinya apa? Yang dimaksud dengan kesadaran penuh, artinya anak-anak itu memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dalam kaitan ini, maka Bapak Ibu diminta ketika melakukan pembelajaran itu, melakukan pembelajaran yang mindfulness atau penyadaran kesadaran penuh tadi dengan berbagai cara. Nah, di dalam proses pembelajaran kesadaran penuh tadi, mindfulness, sebenarnya Bapak Ibu itu mengajarkan apa sih? Sebenarnya mindfulness itu tidak hanya teknik stop, tapi sebenarnya Bapak Ibu itu diminta untuk mengembangkan konsep kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Atau ini yang sering disebut sebagai kompetensi sosial emosional atau yang sering disebut dengan KSE. Nah, jika sudah tadi dilakukan dengan konsep itu, maka Bapak Ibu nanti akan melakukan sebuah implementasi PSE tadi. Yang implementasinya yang sudah saya sebut tadi salah satunya adalah dengan mindfulness. Jadi di situ tidak hanya mindfulness, KSE itu saya ulang, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya kira itu fokus dari ini. Jadi saya ulang lagi, saya tekankan apa yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai adalah student well-being untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Karena slide-nya agak nakal ya. Jadi itu penekanan dari modul 2.2. Ini tinggal 7 menit, padahal masih ada modul 2.1 waktu kita masih 7 menit.
Saya langsung kepada modul 2.1 intinya saja, karena tadi sudah banyak dibicarakan, yaitu modul 2.1 yang diberi judul pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin menyampaikan beberapa miskonsepsi yang mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur. Apa miskonsepsinya? Miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur mungkin ya. Nah, itu kalau ingat miskonsepsinya berarti Bapak Ibu nanti bisa nih, oh tidak begitu toh. Nah, tidak begitu toh. Nah, saya ingin nih Bapak Ibu mengingatkan pada saya salah satunya. Sebutkan beberapa miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi. Oke. 2 menit. 2 menit saja. Oke, langsung saja Bapak. Silakan. Oke Pak, miskonsepsi ketika kita mengikuti elaborasi pemahaman, bahwasanya ada yang beranggapan bahwa ketika ya ini ya, pembelajaran berdiferensiasi, maka guru di kelas menggunakan menggunakan multiperan. Bukan, sebenarnya bukan multiperan, itu yang disampaikan oleh instruktur ketika kita melaksanakan elaborasi pemahaman. Nah, cuma yang kita berikan, cuma dia nanti penugasannya yang berbeda, bukan perannya yang multi. Nah, itu Pak. Itu satu yang saya sampaikan Pak. Oke, luar biasa. Ini tadi Pak Amir ya, betul ya, Pak Amir Saifuddin. Oke, makasih Pak Amir. Jos. Baik, 126 itu Bu Lilis. 126 itu Bu Lilis lagi. 126 ya, dulu, sebelum 125. Bu Lilis dulu. Silakan Bu Lilis. Ya. Baik, terima kasih Pak. Salah satu miskonsepsi yang selama ini ada. Pak, terima kasih Pak. Terdengar suara saya Pak? Iya, suaranya bagus Bu Lilis. Baik, terima kasih Pak. Jadi salah satu miskonsepsi pada pembelajaran diferensiasi selama ini adalah bahwa guru menganggap itu adalah satu metode. Padahal sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pandangan, sebuah prinsip begitu Pak, bukan metode pembelajaran. Bukan metode dan bukan pula model. Ya begitu ya Bu Lilis ya. Bagus. Bukan model pembelajaran. Bukan metode dan bukan model ya. Jadi tidak ada sintaknya. Yang perlu diingat tidak ada sintaknya Bu Lilis ya. Oke, silakan. Masih ada 124 atau 125 dulu. 125 tadi yang lebih dulu. 125 Bu Netwa, silakan Bu Netwa. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Itu Pak, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu bukan layanan individu. Jadi guru itu bukan super woman atau superman yang akan memandu anak per individu di kelas Pak. Jadi guru itu nggak perlu repot ke sana kemari karena pembelajaran berdiferensiasi itu bukan layanan individu. Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Kalau di sekolah SLB atau kebutuhan khusus ada layanan individu. Bisa juga layanan individu itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi pembelajaran berdiferensiasi bukan layanan individu, begitu ya. Tapi di sekolah SLB menggunakan layanan individu itu bisa jadi menggunakan diferensiasi. Gitu ya. Ya, bagus. Terima kasih. Sudah ditekankan. 124 Bu Ibu Marjeni, Pak. Marjeni, ya Marjeni. Ya, ada dua Bu Mar di ruangan ini misalnya, Pak. Silakan Bu Marjeni. Iya. Baik, yang saya ingat dari penyampaian instruktur kemarin itu salah satunya adalah ketika kita mencari model-model pembelajaran diferensiasi itu bukanlah berasal dari para pakar atau dari kepala sekolah atau para pengawas. Justru kita mendapatkan contohnya adalah dari guru-guru yang mencobakan langsung di lapangan. Kenapa? Karena guru-guru ini mencobakan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, lalu
ada gagal, kemudian melakukan refleksi dan mencoba lagi. Nah, itulah dia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Begitu mungkin. Oke. Kalau boleh ditegaskan begitu, bolehkah pembelajaran berdiferensi itu dilayani harus sesuai dengan kelompok pembelajarannya, misalnya menggunakan FAK, wajib dikelompokkan seperti itu atau seperti apa? Wajib atau tidak? Tidak ya Pak ya? Tidak, karena kalau harus dikelompokkan itu salah satu miskonsepsi. Oke. Nah, itu kira-kira. Kalau itu sudah dipahami, saya kira sudah beres di modul 2.1 dan saya akan melanjutkan izin paparan untuk hari ini. Bentar dulu ya. Saya PPT untuk kelompok kedua. Ini di akhir pertemuan saya ingin masuk ke sini. Waduh, dia tidak mau ya. Oh, mau. Alhamdulillah. Baik, ini tadi yang sedang kita diskusikan Bapak Ibu. Di akhir ini saya ingin mereview. Ini semuanya kan sudah termasuk titik yang sekali. Maka hari ini saya tidak akan memberikan sesuatu yang ini, tapi saya hanya mengingatkan bahwa di dalam LMS Panjenengan aksi nyata itu ada 4 intro. Nah, secara bergantian berpasangan CGP akan melatih kecakapan coaching dengan model Tirta, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Pada sesi 1 mungkin CGP X menjadi coach, sedangkan Y menjadi coachee, dan berikutnya Y jadi coach, X jadi coachee, dan seterusnya. Kemudian topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching bisa merupakan situasi sehari-hari. Maksudnya betul-betul yang terjadi di sekolah ibu. Baik ibu sebagai seorang guru, nah ini baik ibu sebagai seorang guru berhadapan dengan guru lain atau dengan siswa, terserah, di sini tidak disebutkan. Tapi sehari-hari ibu sebagai seorang guru, bahannya, topiknya ya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa langkah-langkah itu menggunakan Tirta, bukan coaching dengan model lain. Tapi hari ini kita coachingnya dengan model Tirta. Setelah itu, setelah bergantian berlatih, memperhatikan percakapan coaching, setiap CGP akan memberikan refleksi masing-masing dengan format refleksi, silakan diunduh. Kalau saya kemarin mencoba untuk unduh itu semuanya sudah dalam bentuk PDF, tadi ada perencanaan, percakapan dan macam-macam. Nah, karena Ibu Bapak sudah merupakan seorang coach juga di sini, silakan baca saja di bagian aksi nyata ini. Yang ini saya kutip begini. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Saya kira beres hari ini karena ini sudah pukul 15:32 di tempat saya, entah di Sumatera sana. Nah, dengan demikian saya sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala hari ini kita ini. Tapi saya yakin melihat gerak-geriknya panjenengan semuanya, ini semuanya sudah layak menjadi memperoleh predikat seorang guru penggerak. Tapi kan untuk menyelesaikan itu harus ditunggu dengan sabar karena programnya belum selesai. Oleh karena itu jangan sampai tidak hadir dan mengunggah tugas. Wis itu saja. Dan saya bertanggung jawab, panjenengan sudah sangat luar biasa bagus dan mudah-mudahan ini saya sangat respect dengan panjenengan semuanya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya jangan sampai tidak mengunggah tugas. Insya Allah ini sudah sangat luar biasa bagus. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Yang belum sholat asar, segera sholat asar. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya kita foto dulu.
buka videonya, kita foto dulu. Sambil ini saya matikan